Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai metode Kilbridge-Webster heuristic. Nah, untuk studi kasusnya, kita tahu bahwa di sini ada 7 workstation. Yang mana workstation pertama ini terdapat elemen kerja 1 dengan total waktu pengerjaan 5 menit. Selanjutnya ada workstation kedua. Di sini terdapat elemen kerja 4 dan 2 masing-masing 3 menit dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita membuat tabel dari predesesor, elemen kerja, dan TI. TI ini yaitu waktu pada setiap elemen kerja. Sedangkan predesesor merupakan proses sebelum elemen kerja. Nah, di sini kita sudah mengisi tabelnya, lalu kita mencari total dari TI. Misalnya seperti ini. Totalnya berarti ada 50 menit, sedangkan maksimum dari keseluruhan TI ada 7 menit. Nah, di sini juga telah diketahui bahwa T atau jam kerja per hari dalam satuan menit itu selama 480 menit. Selanjutnya ada D atau jumlah produk yang diproduksi per hari ada 20 unit. Lalu kita ke bawah bagian sini dulu, ke batasan siklus. Di sini ada TI max, CT, dan T per D. Nah, TI max-nya tadi sudah diketahui, yaitu ada 7 menit. Lalu untuk T per D-nya kita hitung dulu. Ada 24. Nah, untuk CT ini kalau tidak diketahui dalam studi kasus, maka kita menghitung CT ini sesuai dengan keinginan kita, tapi tetap harus sesuai dengan interval yang ada. Nah, di sini intervalnya yaitu 7 sampai dengan 24. Misalnya kita ambil CT 10. Nah, untuk K-nya di sini K-nya ini ada dari total waktu semuanya per CT-nya. Nah, K-nya ini apa? K ini merupakan jumlah minimal workstation yang harus ada. Jadi, minimal workstation yang harus ada itu ada 5 workstation. Lalu selanjutnya kita menghitung perhitungan dari workstation dengan metode Kilbridge-Webster heuristic. Di sini aku sudah mengurutkan dari elemen kerjanya, lalu TI-nya, dan juga predesesornya. Nah, lalu untuk waktunya kita coba dulu satu, misalnya elemen kerja 1, 2, dan 4. Nah, di sini kalau kita jumlahkan dari elemen kerja 1, 2, dan 4 memiliki total waktu 11 menit. Berarti elemen kerja dari ketiga ini tidak boleh digabungkan karena jumlah waktu maksimum yang harusnya ada itu sesuai dengan CT yaitu 10 menit. Jadi, pada kali ini yang dapat digabungkan yaitu workstation 1 dan workstation 2 sampai selanjutnya. Nah, selanjutnya ini merupakan kumpulan dari workstation yang sesuai dengan ketentuan Kilbridge-Webster heuristic. Nah, sebenarnya untuk pengelompokan workstation ini bebas dari kita, tapi tidak melebihi dari CT yang kita tentukan sebelumnya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi di sini ada 6 workstation. Kita copy aja waktunya ke tabel bawah ini. Nah, di sini juga sudah ada dari kolom jumlah dan hasil kumulatifnya. Lalu kita ke tabel sebelah sini. Di sini kan kita
ada 6 workstation. Selanjutnya kita juga mengetahui waktu dari setiap workstation itu. Lalu kita cari tahu delay of station time. Caranya CT min ST pada workstation. Nah, CT-nya kita ketahui 10. Kita kunci. Lalu dikurangi ST-nya. 2, jadi 10 dikurangi 8 sama dengan 2, kita drag aja ke bawah. Nah, hasilnya seperti itu. Di bagian sini merupakan kuadrat dari delay of station time. Kita kuadratkan saja. Udah. Nah, kita drag. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, kita dapat mengetahui total ST-nya ada 50 dan total kuadrat delay of station time itu ada 24. Lalu selanjutnya kita akan menghitung parameter dari EL, SI, BD, dan IT. Nah, perlu diketahui juga teman-teman jumlah dari EL dan BD ini harusnya 100%. Teman-teman juga bisa lihat untuk rumus lebih lengkapnya ada di modul. Di sini langsung saja EL rumusnya ada total ST dalam kurung WS kali CT. Nah, hasilnya ada 83,33%. Lalu SI sama dengan akar dari kuadrat delay of time. Hasilnya 4,9 menit. Lalu ada IT sama dengan dalam kurung jumlah WS kali CT min total ST yaitu 10 menit. Dan yang terakhir ada BD sama dengan IT per dalam kurung WS kali CT. Hasilnya 16,67%. Lalu setelah kita menghitung itu semua, kita dapat membuat denah desain dari workstation yang kita buat menggunakan metode Kilbridge-Webster heuristic. Nah, jadi ini merupakan desain yang telah kita buat. WS1 ada elemen kali 1 dan 2 dan seterusnya. Lalu kita akan mengisi tabel bottleneck. Di sini ada 6 workstation, lalu untuk waktu prosesnya kita samakan. Nah, untuk idle-nya kita dapat melihat idle-nya ada di sini, delay of station time. Nah, di sini apabila idle tidak bernilai negatif, maka dia sama dengan 0. Jadi, di bagian idle kita tulis 0. 0 semua. Nah, untuk bottleneck dan reject, kita pakai saja rumus if. Apabila lebih dari 0, maka no. Apabila tidak, maka yes. Oh, kebalik. Nah, jadi ini sama aja. Nah, hasilnya sama aja. Jadi tidak ada bottleneck dan reject. Nah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.